Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai presentasi laporan hasil praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan ini dilakukan oleh saya, Nurfalisa Hasna, dengan NIM 081 711 733 029 dan teman saya Mercy Salsabila Sani 081 711 733 006. Dan kami di sini membawa judul laporan yaitu Analisis dan Observasi Instrumen Medis Ventilator Aviaviasis di Rumah Sakit Husada Utama, Surabaya. Latar belakang dari kegiatan kami adalah sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dari program studi kami, yaitu Teknik Biomedis Universitas Airlangga, di mana kegiatan ini merupakan salah satu cara mengimplementasikan materi-materi perkuliahan yang sudah dipelajari ke dalam dunia kerja. Adapun beberapa tujuan umum di sini ada terciptanya suatu hubungan sinergis antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Yang kedua, untuk menumbuhkan dan menciptakan pola pikir konstruktif bagi mahasiswa dan sarana mengimplementasikan ilmu pengetahuan aplikatif yang sudah dipelajari di perkuliahan. Kemudian ada tujuan khusus di sini, yaitu mengenal lebih dalam terkait dengan teknologi medis yang tersedia di Rumah Sakit Husada Utama dan melatih diri dalam beradaptasi untuk terjun langsung di dunia kerja secara nyata. Ada 4 rumusan masalah yang akan dikupas pada video presentasi kali ini. Yang pertama ada bagaimana mekanisme gas delivery pada ventilator aviaviasis. Kemudian yang kedua ada bagaimana tindakan troubleshooting pada ventilator aviaviasis. Yang ketiga ada bagaimanakah tahapan proses kalibrasi ventilator aviaviasis. Dan yang keempat, apa sajakah tahapan prosedur penggunaan ventilator aviaviasis. Perlu diingat bahwa pada laporan ini, kami lebih berfokus pada penggunaan ventilator viasis pasien neonatal di ruang NICU Rumah Sakit Husada Utama. Praktek kerja lapangan ini kami laksanakan di unit elektromedis Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 31-35, Kota Surabaya. Waktunya selama 1 bulan, yaitu sejak 10 Januari hingga 10 Februari 2020. Alat dan bahan yang digunakan pada laporan ini atau selama kegiatan praktek kerja lapangan yaitu ventilator aviaviasis, gas supply, dan UPS. Kemudian prosedur dari kegiatan kami ada 3, yaitu pengenalan dan observasi alat medis ventilator viasis, kalibrasi ventilator viasis, dan juga troubleshooting atau maintenance ventilator viasis. Nah, ventilator sendiri merupakan alat bantu pernafasan yang bertujuan untuk mempertahankan ventilasi secara optimal dan memaksimalkan transport oksigen. Alat ini diberikan kepada pasien yang tidak mampu mempertahankan pernafasan secara spontan. Ventilator memberikan bantuan dengan mengambil alih pernafasan pasien yang dapat diset menjadi mode bantuan sepenuhnya atau bantuan sebagian. Jenis ventilator sendiri dibedakan berdasarkan usia pasien yang tergolong menjadi 3 jenis, yaitu adult, pediatric, dan neonate. Di sini ada beberapa komponen dari ventilator viasis. Yang pertama ada HME atau Heat and Moisture Exchangers. Yang kedua ada flow sensor. Yang ketiga ada inspiratory valve. Lalu ada expiratory valve. Lanjut ada masker anestesi, ada tes lung, layar monitor, nebulizer. Nah, nebulizer ini adalah komponen yang mengubah obat dalam bentuk larutan menjadi aerosol, sehingga dapat dihirup oleh pasien. Kemudian ada endotracheal tube, yaitu tabung selang yang dengan diameter dan panjang tertentu yang dimasukkan ke dalam endotracheal pasien sebagai penyalur gas ventilator. Kemudian ada standar ventilator, ada body ventilator, ada water trap yang bertugas untuk menangkap uap air yang terdapat pada sirkuit pernafasan, lalu ada filter oksigen, dan ada UPS atau uninterruptible power supply. UPS ini berfungsi untuk mencadangkan listrik apabila seketika listrik rumah sakit mati.
Jadi UPS ini akan menjaga ventilator tetap nyala selama listrik dalam keadaan mati. Kemudian tampilan user interface seperti ini. Terdapat beberapa tombol dari A sampai W. Pertama ada alarm silence, lalu ada alarm reset, ada alarm limit, manual breath, yaitu tombol yang apabila ditekan akan menghasilkan single mandatory breath pada fase ekspirasi. Lalu ada suction dalam bentuk LED, ada tombol increase O2 yang bertugas untuk meningkatkan konsentrasi oksigen yang dikirim ke pasien selama 2 menit. Kemudian ada data dial yang berisi bagian untuk mengubah nilai pada bidang yang dipilih pada layar sentuh. Lalu ada accept, ada cancel, respiratory hold, dan inspiratory hold, yaitu untuk menjaga agar pasien tidak melakukan pernafasan selama 20 detik. Biasanya digunakan untuk pasien dewasa atau adult dan pediatrik atau anak-anak. Kemudian ada nebulizer, ada patient size, ada panel lock, print, setup, advanced settings, mode, event, freeze, screen, main, dan alarm status yang berbentuk LED. Ini adalah tampilan neonatal ventilation modes. Di sini ada beberapa mode. Volume AC yaitu volume breath with assist ventilation. Ada pressure AC yaitu pressure breath with assist ventilation. Ada TCPL AC yaitu time cycle pressure limited breath with assist ventilation. Ada volume SIMV yaitu volume breath with synchronized intermittent mandatory ventilation. Lalu ada pressure SIMV, ada TCPL SIMV yaitu time cycle pressure limited breath with SIMV, dan ada CPAP PSV dan mode accept. Nah, lalu kapan pasien neonatal memerlukan bantuan pernafasan dari ventilator? Jadi, seorang bayi ini dapat mengalami kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya gangguan pernafasan bawaan, yaitu terlahir dengan keadaan tidak sempurna, sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan, atau ketika bayi sedang tersedak sehingga jalur pernafasannya terganggu. Apabila terjadi hal demikian, maka dibutuhkan ventilator sebagai alat bantu. Diperlukan kehati-hatian dalam mengoperasikan ventilator. Selain itu, tenaga medis juga perlu memperhatikan laju aliran gas secara tepat agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pasien. Namun dalam penggunaannya, tak jarang terjadi problem yang disebabkan oleh beberapa kondisi. Oleh karena itu, kami di sini akan membahas mengenai mekanisme kerja ventilator, khususnya pada pasien neonatal, troubleshooting ventilator viasis, serta kalibrasi alat sebagaimana inisialisasi awal penggunaan ventilator ke pasien. Nah, di sini ada diagram flow dari gas delivery. Mesin gas delivery ini menerima suplai oksigen dan udara yang berasal dari kompresor, eksternal maupun internal. Yaitu tadi yang disebutkan ada komponen gas supply di awal presentasi. Kemudian, oksigen dan udara tersebut dicampur hingga mencapai konsentrasi dan aliran atau tekanan yang ingin diberikan ke pasien. Nah, pertama ini ada inlet pneumatics yang bagian untuk menerima oksigen bersih atau udara, lalu masuk ke dalam oksigen blender yang bertugas untuk mencampurkan gas-gas hingga konsentrasi yang diinginkan sebelum mencapai flow control valve. Kemudian hasil dari campuran gas tadi masuk ke dalam accumulator system yang berfungsi sebagai pemasok kapasitas aliran puncak, lalu masuk ke flow control valve yang berfungsi untuk mengatur laju aliran dari campuran gas menuju pasien. Sebelum masuk ke dalam pernafasan pasien,
ia akan masuk ke dalam flow sensor terlebih dahulu. Flow sensor ini menyediakan informasi tentang aliran inspirasi yang dialirkan terus-menerus kepada pasien, seperti perputaran gas oksigen. Gas ini kemudian dialirkan ke pasien melalui safety atau relief valve dan manifold. Lalu dari safety valve ini langsung masuk ke dalam pernafasan pasien. Selanjutnya adalah cara kalibrasi ventilator viasis. Seperti yang kita ketahui, sebelum mengoperasikan alat medis, diperlukan kalibrasi agar settingan yang ada di dalam alat medis ini dapat sesuai dengan standar yang ada sehingga aman dioperasikan kepada pasien. Terdapat 3 tahapan utama dalam proses kalibrasi ventilator viasis. Yang pertama ada POS atau Power on Self Test, terdiri atas prosesor self check, ROM checksum dan RAM test. Yang kedua ada EST, yaitu Extended System Test, yang meliputi Patient Circuit Leak Test, Patient Circuit Compliance Measurement, dan 2-point calibration of the oxygen sensor. Dan yang terakhir ada alarm test, yaitu pengaturan alarm untuk setiap indikator pada ventilator berdasarkan aturan default maupun sesuai kebutuhan. Jadi dapat dipilih sesuai kondisi pasien. Ini adalah user interface dari tahap IST. Di sini ada tampilan gambar sebelah kiri untuk melakukan kalibrasi EST. Perlu ditekan bagian EST, tombol EST, kemudian akan tampil user interface seperti gambar pada sebelah kanan. Ketika tombol EST ditekan, maka alat akan otomatis melakukan kalibrasi dan melewati 3 tahap ini, yaitu leak test, circuit compliance test, dan O2 sensor calibration. Apabila ketiga tahapan ini lolos dari tahap kalibrasi, maka akan tampak tulisan pass. Setelah proses kalibrasi dilakukan, user dapat langsung menggunakan ventilator melalui beberapa tahapan, yaitu ada tahapan patient setup, lalu ada tahapan ventilator setup. Pada tahapan patient setup, terdapat beberapa display yang disajikan. Yang pertama ada patient select display, di mana user diarahkan untuk memilih apakah user ingin melanjutkan ventilasi pasien sebelumnya atau user ingin memilih new patient untuk mengatur konfigurasi ulang settingan ventilator. Setelah memilih patient display, selanjutnya user dihadapkan dengan patient size select display, di mana terdapat 3 pilihan size. Yang pertama ada neo atau neonat untuk pasien bayi, lalu ada ped atau pediatrik untuk pasien anak-anak, serta adult untuk pasien dewasa. Setelah memilih salah satu size yang pas, lalu user bisa langsung mengklik size accept. Selanjutnya yaitu pada tahapan ventilator setup display. Setting ET-tube terdiri dari diameter dan panjang selang yang dihubungkan ke pasien melalui endotracheal. Selanjutnya, user diharuskan mengisi pasien weight, di mana pada pasien neonat, weight-nya berkisar antara 0,1 hingga 16 kg. Untuk humidifier dapat diatur sesuai kebutuhan. Humidifikasi aktif atau on diasumsikan 99% RH, sedangkan humidifikasi off atau pasif diasumsikan 66% RH. Selanjutnya, user mengisikan kolom identification yang bisa disingkat dengan nama pasien, di mana formatnya terdiri dari alfanumerik dengan batas maksimal 24 karakter. Setting ET-tube dan patient weight akan mempengaruhi VT atau volume per menit yang nantinya akan dialirkan kepada pasien. Nah, dalam penggunaan dan pengoperasiannya, ventilator viasis ini pada Rumah Sakit Husada Utama sering mengalami gangguan atau error yang diakibatkan oleh kondisi atau aktivitas pasien.
Beberapa kasus error yang sering terjadi pada ventilator kami rangkum menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada loss gas supply, di mana trouble yang terjadi yaitu seluruh sumber gas gagal. Di antaranya ada dinding udara, internal kompresor, serta oksigen. Nah, troubleshooting yang harus dilakukan yaitu memastikan sambungan koneksi gas dengan tepat. Selanjutnya ada low PIP, di mana trouble yang terjadi adalah garis dasar tekanan kurang dari set batas ambang low PIP alarm untuk periode yang lebih besar dari 0,25 plus 0,05 detik. Alarm akan mati jika terpasang pada saat kondisi 0. Maka yang harus dilakukan adalah mengatur alarm limit sesuai data pasien pada parameter PIP. Alarm limit diatur kurang lebih 2 cm H2O. Troubleshoot yang lain ada low VE, yaitu di mana trouble yang terjadi adalah menit exhale volume kurang dari batas ambang alarm low VE. Maka yang dilakukan adalah mengatur alarm limit sesuai data pasien pada parameter VE. Alarm limit diatur kurang lebih 2 liter. Lalu ada low VT, di mana trouble yang terjadi yaitu buangan napas tidal volume yang terbaca pada monitor tidak memenuhi batas ambang low tidal volume. Maka yang harus dilakukan adalah mengatur alarm limit sesuai data pasien pada parameter VT. Alarm limit diatur kurang lebih 20 ml. Lalu ada low FiO2, di mana trouble yang terjadi adalah persentase oksigen yang terkirim jatuh di bawah batas FiO2 minus 6% atau 18% FiO2. Yang harus dilakukan biasanya adalah mengganti sensor O2. Lalu ada high rate, di mana trouble yang terjadi yaitu laju respirasi yang termonitor melebihi nilai yang telah diatur pada setting display ventilator. Yang harus dilakukan yaitu mengatur alarm limit sesuai data pasien pada parameter VT. Alarm limit diatur kurang lebih sekitar 20 bpm. Lalu jika parameter ventilator menunjukkan bintang 3, yang harus dilakukan yaitu mengecek flow sensor hingga terdapat pesan flow sensor approximate atau flow sensor proximate ready. Lalu ada disconnect patient, di mana yang terjadi display tidak dapat menampilkan atau membaca proses ekspirasi dan inspirasi diakibatkan ETT terlepas atau tersumbat. Biasanya yang dilakukan adalah mengecek ETT serta mengecek saluran pernafasan pasien apakah tersumbat atau tergigit oleh pasien. Ventilator AVEA dengan type Viasis ini dapat difungsikan bagi pasien neonat, pediatrik maupun adult. Namun pada ruang NICU Rumah Sakit Husada Utama Surabaya lebih digunakan untuk pasien neonat. Ventilator ini dilengkapi pula dengan gas supply sebagai pemasok O2, kompres air, dan UPS sebagai generator listrik apabila terjadi mati listrik. Dalam penggunaannya, seringkali terjadi troubleshoot yang mayoritas disebabkan oleh kondisi maupun aktivitas pasien. Apabila terjadi troubleshoot, maka dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai masalah apa yang timbul yang dilakukan oleh unit elektromedis. Proses troubleshooting dapat dilakukan dengan pengecekan saluran yang tersambung ke pasien dan kalibrasi ulang. Apabila masalah belum dapat teratasi, maka disarankan untuk menghubungi teknisi ventilator. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah ventilator AVEA type Viasis adalah alat bantu respirasi yang digunakan pada pasien neonat. Lalu yang kedua, kalibrasi diperlukan pada awal penggunaan ventilator dan ketika terjadi troubleshoot. Kalibrasi tahunan yang dilakukan oleh lembaga kalibrasi juga harus dilakukan agar alat memperoleh izin untuk beroperasi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.